Halo semuanya dan selamat datang di pembahasan kita hari ini. Langsung aja ya, karena materi kali ini benar-benar luar biasa dan mungkin akan mengubah cara kita melihat rutinitas harian kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kebiasaan kecil atau doa-doa singkat yang kita lakuin setiap hari itu rasanya kayak cuma rutinitas biasa aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan konsep itu. Kita bakal lihat gimana hal-hal sepele ini sebenarnya adalah investasi spiritual super besar yang lagi diam-diam ngebangun jaring pengaman, semacam pelindung tak terlihat buat hidup kita sendiri. Keren banget kan? Tapi sebelum kita ngomongin pelindung yang epik itu, mari kita mulai dari realitas sehari-hari dulu deh. Coba kita jujur-jujuran aja. Kenapa ya dari semua waktu, sholat subuh dan asar itu rasanya berat banget buat dilakuin? Pasti kita semua pernah kan ngerasain perang batin yang luar biasa cuma buat bangun dari kasur atau berhentiin kerjaan sebentar. Ini tuh pergulatan yang manusiawi banget. Dan kalian nggak sendirian ngerasain ini. Kalau kita telaah lagi, akar masalahnya tuh sebenarnya kelihatan jelas banget. Coba deh kita lihat tantangan waktu subuh. Godaannya tuh nyata dan benar-benar membuai. Kasur lagi empuk-empuknya, selimut lagi hangat-hangatnya. Apalagi kalau semalam habis begadang nonton pertandingan bola kesayangan. Wah, rasanya mata kayak dilem. Terus gimana dengan asar? Nah ini beda lagi. Pas asar tuh biasanya kita lagi ada di puncak produktivitas. Otak lagi jalan kenceng-kencengnya buat kerja, atau lagi sibuk-sibuknya ngurusin klien. Nanggung banget kan rasanya buat ninggalin meja kerja walau cuma 10 menit? Dua waktu ini tuh diserang sama distraksi yang spesifik, tapi benar-benar ampuh buat bikin kita lengah. Tapi tahukah kalian, di balik beratnya cobaan itu, ada satu janji yang luar biasa. Coba renungkan kalimat ini, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Wah, ini janji yang nggak main-main loh. Kenapa kok cuma 2 waktu ini yang di-highlight sampai ada jaminan surga? Karena logikanya gini, kalau kalian punya komitmen tingkat dewa buat naklukin 2 waktu paling berat dan paling banyak godaannya ini, berarti waktu-waktu yang lain bakal terasa jauh lebih gampang. Kedisiplinan buat ngelawan rasa malas dan ego di 2 waktu ini tuh benar-benar dihargai dengan ganjaran tertinggi. Dan ternyata, kejutannya nggak berhenti di jaminan masuk surga aja. Ada satu ganjaran spiritual yang, jujur aja, ini dalam banget. Nabi pernah ngasih sebuah analogi yang super indah. Beliau bilang, kelak di akhirat, orang-orang ini bakal bisa melihat Tuhan dengan sangat jelas, tanpa perlu berdesak-desakan, ibarat kita lagi menatap bulan purnama di malam yang cerah. Coba bayangin kejernihan visual itu. Kita semua bisa lihat bulan purnama tanpa ada yang ngalangin, dari sudut manapun kita berdiri kan? Nah, kejernihan spiritual seperti itulah yang disiapkan buat mereka yang konsisten menjaga 2 rutinitas berat tadi. Oke, dari situ kita melangkah ke sebuah konsep yang menurut saya pribadi itu ibarat life hack dari jalur spiritual. Ini benar-benar bakal ngebuka mata kita. Ada sebuah hadis yang nyebutin kalau kita lagi sakit atau lagi bepergian jauh, kita bakal tetap dapat pahala dari kebiasaan baik yang biasa kita lakuin pas kita lagi sehat atau lagi di rumah. Keren banget gak sih? Artinya, amal rutin kalian itu secara harfiah berubah jadi passive income. Pahala tetap ngalir deras justru di saat kalian lagi nggak berdaya buat ngelakuinnya. Biar lebih kebayang, kita urai prosesnya ya. Soalnya ini tuh kerjanya mirip banget sama sistem asuransi. Langkah pertama, kalian ngebangun habit kebiasaan baik secara konsisten pas lagi sehat dan punya waktu luang. Anggap aja ini kalian lagi bayar preminya. Lalu di langkah kedua, tiba-tiba realita hidup terjadi. Kalian mendadak jatuh sakit atau harus dinas luar kota yang bikin jadwal berantakan. Nah, di langkah ketiga inilah keajaibannya muncul. Polis asuransi spiritual kalian otomatis cair. Pahala dari rutinitas yang biasa kalian lakuin itu tetap tercatat utuh. Kalian nabung pas lagi kuat, dan tabungan itu menyelamatkan kalian persis di saat kalian lagi mentok. Berbicara soal nabung hal-hal baik tadi, saya pengen ngajak kalian geser perspektif sedikit nih. Kalau dengar kata sedekah, jujur deh, apa yang langsung kepikiran? Uang kan? Pasti mayoritas dari kita otomatis mikir harus ngeluarin duit atau nyumbang harta. Tapi beneran cuma itu doang kah caranya kita bisa ngisi tabungan spiritual kita? Gimana kalau lagi tanggal tua? Jawabannya ternyata merombak total pemahaman kita selama ini. Ada kutipan yang berbunyi, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Wah, ini benar-benar game changer. Artinya, sedekah itu maknanya jauh lebih luas dari sekedar materi. Setiap tindakan positif, sekecil atau sesederhana apapun yang kita lakuin hari ini, itu udah dihitung sebagai sedekah. Nggak peduli isi dompet kita lagi tebal atau tipis. Buktinya nyata kok, sedekah itu gampang banget diakses sama siapa aja. Papasan sama teman kantor, terus kalian kasih senyum yang tulus, sedekah. Lagi nyetir, terus ngucapin zikir ringan kayak tahlil dan tahmid, sedekah juga. Atau buat kalian yang kerja di pelayanan publik nih, kalau kalian ngebantu mudahin urusan birokrasi atau administrasi orang lain yang lagi kebingungan, wih itu amalnya luar biasa gede.
Termasuk juga sekedar meluangkan waktu sepulang kerja buat jenguk teman yang lagi terbaring sakit. Sesimpel itu. Nah, ngomong-ngomong soal jenguk temen yang sakit tadi, coba lihat angka yang fantastis ini. 60.000. Ada yang bisa nebak nggak ini angka apa? Ini bukan jumlah rupiah loh ya. Berdasarkan sumber yang kita pelajari, ini adalah jumlah pasti malaikat yang bakal terus-menerus doain kalian sampai pagi atau sore tiba, cuma karena kalian meluangkan waktu jenguk orang sakit. Gila nggak tuh? Kalian ngasih satu tindakan empati kecil, tapi semesta ngebalas dengan 60.000 dukungan spiritual buat kalian. Sekarang, coba tahan napas sebentar, karena kita bakal beralih ke angka mengejutkan lainnya. 360. Tapi kali ini, kita bukan bahas malaikat, kita bahas tubuh kita sendiri. Tahukah kalian kalau anatomi tubuh manusia itu benar-benar sebuah mahakarya yang punya 360 persendian? Dan yang bikin mind-blowing dalam konteks bahasan kita hari ini adalah, ke 360 sendi ini, tiap harinya tuh punya hutang sewa spiritual. Ya, semacam kewajiban sedekah harian sebagai bentuk rasa terima kasih kita, karena tubuh ini masih bisa digerakin dengan bebas tanpa rasa sakit. Terus kalian pasti mikir, waduh, gimana cara bayar sewa harian untuk 360 sendi tiap hari? Repot amat. Tenang, solusinya ternyata super praktis. Cukup dengan ngerjain 2 rakaat sholat duha di pagi hari. Udah, sesimpel itu. Ini adalah cara paling instan dan paling elegan buat melunasi sedekah fisik kita. Sekaligus ini tuh bentuk gratitude atau rasa syukur kita karena kita masih dijauhin dari penyakit sendi yang nyiksa, kayak asam urat gitu. Kan kebayang ya, kalau sendi udah sakit, gerakin jari aja rasanya pengen nangis. Oke, sekarang kita sampai di klimaks dari pembahasan kita hari ini. Semua hal yang udah kita obrolin dari tadi, mulai dari sholat tepat waktu, sedekah senyum, sampai sholat duha, ternyata itu semua berujung pada satu prinsip fundamental yang benar-benar epik. Kebaikan yang udah jadi habit atau kebiasaan, itu secara fisik bisa berubah jadi tameng. Perisai ini benar-benar bisa nyegah kita dari akhir hidup yang tragis atau kejadian yang mengenaskan. Ini bukan cuma perumpamaan manis buat ceramah ya, tapi udah terbukti di dunia nyata. Buat ngebuktiinnya, kita lihat rentetan kejadian dari sebuah kisah nyata ini. Jadi, ada seorang pria yang reputasinya emang udah terkenal banget suka bantu orang yang lagi kesusahan. Ringan tangan lah ibaratnya. Suatu hari, musibah terjadi. Waktu lagi naik motor, dia dihantam keras sama truk kontainer dari belakang. Cedera otak belakangnya parah banget, kritis. Habis operasi darurat, dia jatuh koma selama 4 hari penuh. Secara medis, dokter udah ngasih vonis yang sangat pesimis. Tapi apa yang terjadi? Keajaiban bener-bener datang. Hanya dalam 3 bulan, dia mengalami pemulihan yang di luar nalar dan matahin semua prediksi kedokteran. Pasti kita penasaran dong, apa sih yang sebenarnya terjadi selama 4 hari masa kritis di mana dia koma itu? Ternyata, di bawah sadarnya, pria ini ngerasa lagi diserang habis-habisan sama sosok-sosok gelap yang mengerikan. Tapi persis pas dia udah hampir nyerah, muncul sebuah visi penyelamatan. Ada sosok ulama yang muncul di visinya, yang ternyata itu adalah Habib Umar bin Hafiz, ulama yang sering banget dia tonton ceramahnya di YouTube. Beliau cuma hadir dan ngasih sebuah senyuman. Dan ajaibnya, senyuman itu ibarat cahaya yang langsung bikin bayangan-bayangan gelap tadi ketakutan dan mundur perlahan sampai hilang. Nah, dari kisah ini kita nemuin benang merahnya. Ini ngiket semua bahasan kita dari awal jadi satu pelajaran mutlak. Keselamatan pria tadi dari kecelakaan maut itu bukan sekedar hoki atau kebetulan medis doang. Kesembuhannya itu adalah hasil langsung, buah dari tameng yang dia susun sendiri, bata demi bata seumur hidupnya, lewat kebiasaan tulus ngebantu orang lain. Amal baiknya benar-benar bertransformasi wujud jadi pelindung fisik yang nyelamatin dia dari tragedi paling mematikan sekalipun. Luar biasa banget kan dampaknya? Hal ini ngebawa kita ke penghujung sesi kita kali ini. Sebelum kita benar-benar selesai, saya pengen kalian nanya satu hal ini ke diri kalian masing-masing. Apakah rutinitas harian kalian saat ini lagi ngebangun pelindung tak terlihat itu? Ingat ya, setiap senyum yang kalian kasih, setiap kerepotan orang lain yang kalian bantu, dan setiap rasa malas yang kalian lawan buat disiplin ibadah hari ini, itu semua diam-diam lagi merajut jaring pengaman. Yang suatu saat nanti mungkin aja akan menyelamatkan nyawa kalian sendiri. Jadi, teruslah berbuat baik sekecil apapun itu, kumpulin terus tabungan spiritual kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.